Engkau gembala yang baru, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, dan biarlah lewat ibadah doa penyembahan ini, Tuhan memimpin kehidupan rohani kita masing-masing sampai kepada penyembahan yang benar, sehingga kita berada pada puncak rohani kita masing-masing. Dengan lain kata, kita memiliki dua sayap burung nasar yang besar. Itulah kehidupan yang dipanggil, dipilih, dan setia. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita malam ini untuk membentuk kehidupan kita ini dan membawa kehidupan kita ini serendah-rendahnya menjadi suatu kehidupan doa, misbah dupa besar, bagaikan pribadi Yesus Kristus tampil sebagai imam besar, memimpin penyembahan daripada orang-orang kudus sampai dibawa kepada tahta Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita segera sambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 3 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, perikop yang kedua dari surat Kolose, pasal yang ketiga, ayat 18 sampai ayat berikutnya, terkena kepada mezbah korban bakaran. Kemudian, adapun hubungan antara anggota-anggota rumah tangga di sini, antara lain istri-istri, suami-suami, anak-anak, bapak-bapak, hamba-hamba, kemudian tuan-tuan. Puji Tuhan. Haleluya. Ini semua menjadi keluarga Allah karena diikat oleh kasih Allah yang besar. Itulah pribadi Yesus yang telah dikorbankan di atas kayu salib sebagai wujud dari kasih Allah yang besar. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya kita terlebih dahulu kita akan memperhatikan bagian dari anggota rumah tangga tersebut, dimulai dari istri-istri. Puji Tuhan. Di sini dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hal ini memang sudah ditetapkan oleh firman Allah dari sejak semula. Puji Tuhan. Jadi sudah sejak dari semula. Puji Tuhan. Haleluya. Sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan tidak boleh dirubah oleh siapapun. Tidak boleh dirubah oleh pengertian manusia daging. Puji Tuhan. Haleluya. Kadangkala oleh karena pengertian manusia, ketetapan firman Tuhan berubah dengan sendirinya. Contoh, oleh karena emansipasi semua berubah. Tatanan rumah tangga bisa berubah. Tatanan di dalam Tuhan juga berubah. Puji Tuhan. Dan kalau keadaan semacam ini terjadi, itu tentu sangat merugikan diri sendiri, termasuk
Saudaraku, menyakiti hati Tuhan kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, sebelum kita lanjut dengan dengan pembahasan pada ayat 18 ini, tidak tahu mengapa hati saya terdorong untuk mengatakan bahwa di beberapa negara, baik di Eropa maupun di Amerika sendiri, saudaraku, emansipasinya sangat kuat sekali, hak ajasi manusianya sangat kuat sekali. Tetapi oleh karena hak ajasi manusia yang begitu kuat di daerah di belahan dunia bagian barat dan Amerika sana, terkadang hal-hal yang ditentukan oleh Tuhan bisa terabaikan begitu saja. Puji Tuhan, tidak salah dengan adanya emansipasi wanita, tidak salah dengan adanya hak ajasi manusia, tetapi terkadang orang lebih fokus kepada emansipasi wanita dan hak ajasi manusia, tetapi lupa dengan ketentuan firman Tuhan yang sudah Tuhan tentukan dari sejak semula. Beberapa waktu yang lalu ada suatu peristiwa yang sangat tragis sekali. Seorang laki-laki kulit hitam mati terbunuh. Saya tidak tahu mati terbunuh seperti apa. Tetapi oleh karena kematian ini, maka banyak negara-negara sampai menuntut hak ajasi manusia. Baik, tidak salah. Hal itu tidak salah. Baik, tidak salah. Tetapi yang saya mau sampaikan dalam kesempatan malam ini adalah, seandainya kita menuntut hak ajasi manusia setengah dari apa yang mereka lakukan di dalam hal mengikuti Tuhan, itu jauh lebih baik. Banyak manusia menuntut hak ajasi manusia tetapi mengikuti Tuhan tidak sungguh-sungguh. Rela berkorban untuk satu manusia tetapi tidak mau rela berkorban untuk pribadi Yesus yang sudah dikorbankan di atas kayu salib. Ini yang membuat hati saya sedikit tergelitik melihat orang yang mengadakan demonstrasi di belahan dunia barat dan Amerika sana. Bukan untuk mengkritisi, bukan untuk menghakimi, tetapi yang saya mau pertanyakan, bagaimana pengikutan mereka kepada Tuhan? Bagaimana ketundukan mereka kepada Kristus sebagai kepala? Semoga anak-anak Tuhan yang ada di belahan dunia barat dan Amerika sana tidak tersinggung dengan apa yang saya sampaikan malam ini. Puji Tuhan, tidak salah dengan emansipasi. Sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, tidak salah dengan adanya emansipasi, tidak salah dengan adanya hak ajasi manusia. Tetapi saya mau sampaikan, tolong perhatikan hati Tuhan. Jangan kita sibuk memperhatikan hati manusia, tapi hati Tuhan kita abaikan. Puji Tuhan. Saya kembali mau sampaikan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hal ini memang sudah ditetapkan oleh firman Allah dari sejak semula. Apa yang Tuhan sudah tetapkan tidak boleh dirubah oleh pengertian manusia. Amin. Amin. Termasuk emansipasi dan hak ajasi manusia. Kejadian 3 ayat 16 bagian D. Bagian D, boleh baca seluruhnya? Demikian firman Tapi Tuhan. fokus kita adalah bagian D. Firman-Nya kepada perempuan itu, Iya, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. firman-Nya kepada perempuan itu, A, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. B, terus Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. C. Namun engkau akan berahi kepada suamimu. Bagian D, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Bagian D, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Singkatnya, istri pertama, istri atau perempuan berahi kepada suaminya. Sedangkan istri kedua, suami berkuasa atas istrinya atau perempuan. Amin. Namun dalam tulisan atau ejaan lama di sini dikatakan
dan engkau akan takluk kepada lakimu, dan ia pun akan memerintahkan di kau. Puji Tuhan. Berarti persamaan antara ejaan baru dengan ejaan lama adalah strip pertama, birahi sama dengan takluk. Itulah kedudukan dari seorang istri kepada suaminya. Amin. Strip yang kedua, berkuasa sama dengan memerintah. Itulah kedudukan dari seorang istri, seorang suami kepada istrinya. Nah, inilah tatanan yang Tuhan sudah tentukan dari sejak semula, dan ketetapan ini tidak boleh dirubah oleh apapun, termasuk oleh pengertian manusia, termasuk oleh hak ajasi manusia, termasuk oleh emansipasi wanita. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kesimpulannya, istri harus tunduk kepada suaminya, sebab suaminya lah yang berkuasa atas dia, istri. Itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, istri harus tunduk kepada suaminya, sebab suaminya lah yang berkuasa atas dia. Berkuasa atas dia. Nubuatan ini semakin diteguhkan kembali oleh Rasul Paulus terhadap sidang jemaat di Efesus. Puji Tuhan, di Efesus. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 23. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 23, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Iya, puji Tuhan. Terus, Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. iya, terus. Karena suami adalah kepala istri. Nah, terus. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Iya, Dialah terus. yang menyelamatkan tubuh. Puji Tuhan. Jadi, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi ketundukan seorang istri kepada suaminya sama seperti ketundukan seorang istri kepada Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Sama seperti ketundukan istri kepada Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi ketundukan seorang istri kepada suaminya sama seperti ketundukan seorang istri kepada Kristus. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan hal ini. Tidak boleh dirubah, tidak boleh diputar balik, sebab ini merupakan ketetapan yang Tuhan sudah tentukan dari sejak semula. Dari sejak semula, dan itu diteguhkan kembali oleh pemberitaan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Efesus. Amin. Mengapa demikian? Mengapa istri tunduk kepada suami sama seperti kepada Kristus? Mengapa demikian? Karena Kristus adalah kepala jemaat. Karena Kristus adalah kepala jemaat. Ya, kepala jemaat. Puji Tuhan, kepala berarti memerintah dan berkuasa. Amin, saudaraku. Amin. Kepala berarti memerintah dan berkuasa atas tubuhnya, yaitu istrinya. Puji Tuhan. Istilah kepala di sini ialah penyelamat tubuh, penyelamat istri. Amin, saudaraku. Amin. Istilah kepala di sini, kesimpulannya istilah kepala di sini ialah penyelamat tubuh, penyelamat istri. Puji Tuhan. Jadi bukan istri yang menyelamatkan suami, tapi suami yang menyelamatkan istri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, Iya. demikian jugalah istri kepada suami dalam Iya. segala sesuatu. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri tunduk kepada suaminya dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Saudara, istilah lain dari kalimat dalam segala sesuatu, istilah lain dari kalimat dalam segala sesuatu ialah tanpa syarat. Jadi dalam segala sesuatu, istilah lain dari kalimat dalam segala sesuatu ialah tanpa syarat. Berarti dalam segala sesuatu itu sama dengan tanpa syarat. Amin, saudaraku. Artinya seorang istri tunduk kepada suaminya tanpa syarat, tanpa menggunakan syarat. Puji Tuhan. Amin, saudaraku.
Jadi tanpa syarat artinya seorang istri tunduk kepada suaminya tanpa syarat, tanpa menggunakan syarat. Banyak istri-istri. Satu kali saya pernah waktu mengawali pelayanan di Provinsi Banten, saya selalu menginjili dari door to door. Satu kali saya pernah berhenti masuk di rumah anak Tuhan, lalu di tengah-tengah keluarga itu saya sampaikan firman Tuhan. Dan bukan kebetulan yang saya sampaikan juga mengenai ketundukan seorang istri. Ketika saya sampaikan tentang ketundukan seorang istri kepada suaminya, sang istri tiba-tiba sontak saja dia protes kepada saya dan berkata, kalau suaminya tukang mabuk, bagaimana mungkin saya harus tunduk kepada suami saya? Puji Tuhan, saya kaget waktu dia mengatakan hal itu. Kalau dia mengatakan kalau dia seorang pemabuk lalu saya harus tunduk, berarti dia menginginkan ketundukan itu dengan menggunakan syarat. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik, dengan menggunakan syarat. Kalau menggunakan syarat berarti harus pandai, harus pinter, harus tinggi, harus cakap, harus ganteng, harus kaya, harus punya pekerjaan, harus punya wibawa dan lain sebagainya, barulah tunduk. Itu sudah pengertian yang keliru. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi di hari-hari ini banyak istri-istri memutarbalik fakta, kebenaran atau firman Tuhan dipelintir oleh istri-istri. Maksudnya seorang istri mau tunduk kepada suaminya apabila syarat yang diinginkannya telah terpenuhi. Amin saudaraku. Demikian juga dengan sidang jemaat, mau datang beribadah, mau datang melayani, mau datang berkorban di tengah ibadah dan pelayanan, kalau sudah diberkati. Kalau sudah diberkati berarti sudah terlebih dahulu menuntut haknya, sementara kewajibannya belum terpenuhi. Amin saudaraku. Ini suatu kekeliruan yang sangat besar sekali yang harus kita perhatikan dengan seksama. Jangan kita bodoh dengan kebodohan manusia duniawi. Puji Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Ya. Hidup bersama suami istri. Ya. Demikian juga kamu, hai istri-istri, Ya. tunduklah kepada suamimu, Ya. supaya jika ada di antara mereka hidup bersama suami istri. Terus demikian juga kamu, hai istri-istri, ya. tunduklah kepada suamimu. Kemudian kembali Rasul Petrus juga menekankan supaya seorang istri tunduk kepada suaminya. Jadi baik Rasul Petrus maupun Rasul Paulus sama-sama menekankan supaya seorang istri tunduk kepada suaminya. Ini sudah cukup menjadi bukti. Dua saksi dianggap sah. Amin saudaraku. Amin. Sudah dianggap sah. Dengan dua bukti ini sudah cukup untuk menjadi saksi bahwa seorang istri memang harus tunduk kepada suaminya. Lanjut terus. Supaya jika ada di antara mereka Ya. yang tidak taat kepada firman, Ya. mereka juga tanpa perkataan Ya. dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Iya, terus Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. terus Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. terus Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia iya, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, Ya. yang berasal dari roh yang lemah lembut dan Ya. tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi ketundukan seorang istri kepada suaminya itu merupakan perhiasan manusia batinia yang sumbernya dari roh yang lemah lembut dan tenteram. Amin saudaraku. Amin. Kemudian terus Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, ya, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. ya. Mereka tunduk kepada suaminya. Iya. Terus sampai ayat 6, Sama- 5 dan 6, tadi 1 sampai 4, sekarang 5 dan 6 terus. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham Iya. dan menamai dia tuannya. Iya, puji Tuhan. Kesimpulan dari ketundukan seorang istri ialah taat kepada
suaminya. Itulah kesimpulan dari ketundukan dari seorang istri. Ialah taat kepada suaminya yang adalah kepala. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, yang merupakan perhiasan manusia batinia yang tersembunyi, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, itulah ketundukan dari seorang istri kepada suaminya. Sementara kesimpulan dari ketundukan seorang istri kepada suami adalah taat kepada suaminya. Puji Tuhan, karena suami adalah kepala. Arti kepala tadi, di atas tadi saya sudah sampaikan, yang berkuasa dan yang memerintah. Singkatnya, yang menyelamatkan tubuh. Yang berkuasa dan memerintah berarti penyelamat tubuh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Memang seorang perempuan sebaiknya hiduplah dengan lemah lembut dan tenteram. Dengan lemah lembut dan tenteram. Puji Tuhan. Lebih jauh kita melihat, tadi kita sudah menemukan kesimpulan dari ketundukan seorang istri, ternyata taat kepada suami. Lebih jauh kita melihat tentang ketaatan ini, Ibrani 5 ayat 8. Puji Tuhan, baik perempuan-perempuan muda yang belum menikah ini harus diperhatikan. Puji Tuhan, tetapi secara rohani perempuan di sini adalah menunjuk gereja Tuhan, berarti kita semua. Sementara yang menjadi kepala adalah Kristus, dialah penyelamat tubuh. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ibrani 5. Baca Ibrani 5 ayat 8, namun pembacaan dimulai dari ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus anak Allah, dia juga imam besar menurut peraturan Melkisedek. Saudaraku, puji Tuhan, dalam hidupnya sebagai manusia terus ia telah mempersembahkan doa dan permohonan Iya. dengan ratap tangis Iya. dan keluhan kepada Dia puji Tuhan. Terus yang sanggup menyelamatkannya dari maut. ya, terus Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. ya. Ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, Ia adalah anak, terus ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Taat dari apa yang telah dideritanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan kita berhenti di tengah jalan di dalam hal mengikuti Tuhan. Sekalipun harus menyangkal diri dan memikul salib, biarlah kiranya kita menjadi taat dari apa yang telah diderita, dari apa yang kita derita. Amin, saudaraku. Jangan berhenti di tengah jalan. Puji Tuhan. Filipi pasal yang kedua, taat dari apa yang telah dideritanya. Puji Tuhan. Haleluya. Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan ayat 13 terlebih dahulu. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jangan berhenti mengikuti Tuhan. Jangan berhenti di tengah jalan di dalam hal mengikuti Tuhan, sekalipun harus sangkal diri pikul salib. Itu artinya tetaplah kerjakan keselamatanmu. Amin, saudaraku. Amin. Taat dari apa yang telah diderita. Ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Hai saudara-saudaraku yang kekasih, hai keluarga, sidang jemaat GPT Betania maupun anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan yang terkasih, yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Terus, kamu senantiasa taat. Kamu senantiasa taat. Puji Tuhan, kamu senantiasa taat, senantiasa taat. Apa maksudnya? Terus? Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu Ya. dengan takut dan gentar. Ya. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, Terus? tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, terus? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu Ya. baik kemauan maupun pekerjaan menurut Puji Tuhan. kerelaannya. Kamu senantiasa taat berarti mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar itu di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Amin. Amin. Berarti mengerjakan keselamatan itu dengan tulus
hati, bukan dengan pura-pura. Kalau dihadap mengerjakan keselamatan, sangkal diri pikul salib di hadapan manusia, bisa saja kita berpura-pura, tapi di belakang tidak. Di hadapan manusia seperti baik, tapi di belakang tidak. Itu pura-pura. Amin, saudaraku. Tetapi yang Tuhan tuntut, biarlah kiranya kita senantiasa taat, berarti mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Berarti mengerjakan keselamatan itu atau hidup di dalam ketaatan itu dengan tulus hati, bukan dengan pura-pura, bukan dengan kemunafikan. Amin, saudaraku. Sebab kita sendiri telah diperlengkapi dengan antara lain kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan. Biarlah kiranya kita senantiasa taat di hadapan Tuhan. Mengapa? Sebab kita sendiri telah diperlengkapi dengan kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan kepada kita. Amin, saudaraku. Jadi kemauan yang kita miliki itu dari Tuhan. Kemudian pekerjaan yang kita miliki di tengah ibadah dan pelayanan ini itu juga berasal dari kerelaan Tuhan. Amin, saudaraku. Sebab kita tidak bisa taat kepada Tuhan dengan kemauan sendiri. Kita tidak akan mungkin bisa taat kepada Tuhan dengan kekuatan di dalam hal melayani Tuhan. Tetapi di dalam hal mengerjakan keselamatan, di dalam hal ketaatan kepada Tuhan, kita masing-masing sudah diperlengkapi dengan satu kemauan menurut kerelaan Tuhan. Dua, diperlengkapi dengan pekerjaan menurut kerelaan Tuhan. Amin, saudaraku. Kemauan manusia terbatas, kemampuan manusia terbatas. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi kalau Tuhan meminta kita dan berkata senantiasa taat, bukan berarti Tuhan tidak punya alasan mengatakan itu. Karena Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan satu kemauan menurut kerelaan Tuhan. Dua, pekerjaan menurut kerelaan Tuhan. Ibadah dan pelayanan yang kita kerjakan ini pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. So, kalau kita mengerjakan keselamatan sesuai dengan pengertian kita, tidak selamat. Amin, saudaraku. Tetapi biarlah kita mengerjakan keselamatan atau menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Mengerjakan keselamatan itu karena kita sudah memiliki pekerjaan menurut kerelaan Tuhan. Itulah ibadah dan pelayanan yang sedang kita usahakan ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 14 sampai 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Iya, inilah orang yang taat terus. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Terus. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Puji Tuhan. Haleluya. Ciri-ciri orang yang taat: mengerjakan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Puji Tuhan. Pendeknya tidak terpaksa. Beribadah dan melayani Tuhan tidak boleh terpaksa. Amin, saudaraku. Senantiasalah taat. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian, saudaraku, mengerjakan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Puji Tuhan. Berarti tidak beribadah dan melayani Tuhan itu tidak terpaksa. Karena Tuhan tidak pernah memaksa kita. Puji Tuhan. Di dalam hal menentukan pilihan.
Tetapi Tuhan memberi suatu pengertian yang baik kepada kita sekaliannya malam ini. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tujuannya, saudaraku, tidak bersungguh-sungguh tadi dan tidak berbantah-bantah, mengerjakan segala sesuatu atau mengerjakan keselamatan dengan tidak bersungguh-sungguh dan tidak berbantah-bantah. Tujuannya supaya kita tidak beraib dan tidak bernoda. Tidak beraib dan tidak bernoda. Singkatnya, kita bercahaya di antara orang-orang yang bengkok hati dan orang-orang yang sesat hati, sama seperti bintang-bintang di cakrawala. Menjadi petunjuk untuk memimpin orang banyak kepada kebenaran. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi dengan taat kita sama seperti menjadi bintang di cakrawala. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Titus 2 ayat 9 sampai 10. Titus 2 ayat 9 sampai 10. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Ya, mari kita lihat kewajiban dari seorang hamba. Puji Tuhan. Terus? Hamba-hamba Ya. hendaklah taat kepada tuannya Iya, terus. dalam segala hal. Dalam segala hal. Terus? Dan berkenan kepada mereka. Ya, terus? Jangan membantah, Jangan membantah, jangan curang, jangan curang, terus? tetapi hendaklah selalu tulus dan Ya. setia. Iya, tulus, terus. Supaya dengan demikian Iya. mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Iya. Juru Selamat kita. Haleluya. Saudaraku, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal. Puji Tuhan. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka dan berkenan kepada tuannya. Tuan dari hamba-hamba Tuhan ialah Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Haleluya. Taat kepada Tuhan sama dengan jangan membantah, jangan curang. Taat kepada Tuhan, hamba-hamba taat kepada tuannya sama artinya jangan membantah dan jangan curang. Berarti tulus dan setia. Itu tulus dan setia. Amin, saudaraku. Haleluya. Dengan demikian hamba kebenaran di dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Dengan demikian hamba-hamba memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Dengan demikian hamba-hamba memuliakan ajaran Allah, memuliakan ajaran Allah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kalau seorang hamba taat kepada tuannya, menunjukkan bahwa seorang hamba memuliakan ajaran Allah. Puji Tuhan, memuliakan ajaran Allah. Puji Tuhan. Saudaraku, ajaran Allah sudah dirangkum, seluruhnya dirangkum. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, seluruhnya sudah dirangkum di dalam salib Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, tulis saja. Taat menunjukkan dua hal. Satu, setia. Satu, setia atau setia. Filipi 2 ayat yang ke-8. Ya, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan dalam keadaan Boleh baca ayat 7? nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Ya. dan mengambil rupa seorang hamba Ya. dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan Ya. taat sampai mati. ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Terus Bahkan sampai mati di kayu ya, salib. taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, sama dengan setia.
Jadi pelayanan Yesus Kristus di atas muka bumi ini selama 3 tahun setengah tidak berhenti hanya sebatas mengadakan mujizat, yaitu kesembuhan dan mujizat 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki dan 7 roti beberapa ikan untuk 4.000 orang laki-laki. Bukan berhenti sampai di situ saja, tetapi melainkan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, sama dengan setia. Setialah sampai mati. Amin. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita masing-masing. Ayat 9. Itulah sebabnya Ya. Allah sangat meninggikan dia Ya. dan mengaruniakan Ya. kepadanya nama di atas segala nama. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan anak dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Puji Tuhan. Nama di atas segala nama. Puji Tuhan. Kalau kita taat, kalau kita setia sampai mati, maka tentu hal yang sama juga kita alami. Tuhan akan meninggikan kita. Amin, saudaraku. Amin. Di tempat yang tertinggi dan dipermuliakan. Di tempat yang paling tinggi dan dipermuliakan. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Amsal 19 ayat 22. Setialah sampai mati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan berbantah-bantah, jangan bersungut-sungut. Berarti tulus. Puji Tuhan, tulus. Tidak pura-pura. Amsal 19 ayat 22. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Sifat yang diinginkan oleh seseorang ialah kesetiaannya. Yang Tuhan tuntut dan Tuhan tentukan dari seorang hamba adalah kesetiaan. Itu yang Tuhan tuntut. Tuhan dambakan dari seorang hamba Tuhan. Maka kalau seorang hamba sudah dipercaya talenta, baik di dalam hal melayani pemimpin pujian, baik dalam hal pemain musik, dan lain sebagainya, kembangkanlah talenta itu sampai 100%. Puji Tuhan. Sebab apa? Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Jangan sampai kita beribadah dan dipercayakan satu talenta atau berapa talenta saja. Puji Tuhan, tetapi saudaraku tidak setia. Tidak setia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau soal penghidupan masa depan, Tuhan sudah atur semua. Justru nanti apabila kita mengikuti aturan Tuhan, cara Tuhan, malah nanti kita diberkati berlimpah-limpah. Sebab itu di dalam hal mengikuti Tuhan tidak boleh menggunakan logika. Menurut kita sudah diberkati dengan cara pemikiran kita, tapi cara pikiran Tuhan berbeda. Tidak terselami. Amin, saudaraku. Karena Yesus telah mati dan bangkit untuk kita semua. Itu sebabnya sifat yang diinginkan pada seorang hamba ialah kesetiaannya. Tidak boleh hari ini ibadah, besok tinggalkan ibadah dan pelayanan. Tidak boleh seperti itu. Harus setia. Sampai kapan? Sampai mati. Selama hayat masih ada dalam kandung badan. Sampai mati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sebab itu yang berkemenangan menghadapi Babel besar, musuh yang terbesar nanti, musuh terakhir adalah Babel besar. Bukan musuh terakhir maut, maksud saya nanti, saudaraku, nanti orang-orang yang berkemenangan terhadap musuh Babel ialah orang-orang yang setia sampai mati, sesuai dengan Wahyu 17 ayat 14. Puji Tuhan, dipanggil, dipilih, dan setia. Boleh dibaca dulu. Boleh dibaca.
Wahyu 17 ayat yang ke-14 begitu. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Penghakiman atas Babel. Mereka akan berperang melawan anak domba. Nah, terus Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. iya, Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Iya. Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan nanti akan berkemenangan. Lihat terus. Mereka bersama-sama dengan dia Iya. juga akan menang. Iya. Tuhan dari hamba-hamba Tuhan ialah Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba-hamba Tuhan juga akan turut berkemenangan bersama dengan dia. Siapakah mereka terus? Yaitu mereka yang terpanggil, Hamba yang terpanggil, yang telah dipilih, hamba yang dipilih, dan yang setia. tapi juga setia. Itu yang berkemenangan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Yang berkemenangan bersama dengan anak domba, Tuhan dari semua hamba Tuhan adalah mereka yang dipanggil, kemudian yang telah dipilih, dan yang setia. Kalau kita kaitkan dengan susunan tabernakel, dipanggil, itu menunjuk daerah halaman. Berarti telah dibenarkan oleh darah salib Kristus. Itu merupakan kasih karunia. Berarti telah dibenarkan oleh darah salib Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Itu menunjuk kepada orang-orang yang sudah bertobat dan lahir baru. Puji Tuhan. Kemudian, tapi tidak berhenti di situ. Kalau dikaitkan dengan anatomi manusia, tubuh manusia, saudaraku, itu terkena kepada tungkai kaki bawah dan tungkai bagian atas. Puji Tuhan. Tulang kering dan paha. Nah, inilah yang akan menopang bagian tubuh. Lihat bagian tubuh. Kemudian B atau strip yang kedua, yang telah dipilih dalam susunan tabernakel itu terkena pada daerah, itu menunjuk daerah ruangan suci dengan 3 macam alat yang ada di dalamnya. Itulah meja roti sajian, menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab serta perjamuan suci. Pelita emas menunjuk ketekunan dalam ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian. Mezbah dupa menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan sama dengan kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah orang yang dipilih, yang telah dipilih, yang telah dipilih. Itu dalam susunan tabernakel menunjuk daerah ruangan suci, tapi tidak berhenti sampai dipilih. Puji Tuhan, harus juga setia. Amin, saudaraku. Harus juga setia. Saudaraku, kalau berbicara tentang orang-orang yang dipilih, berarti orang yang senantiasa membawa berita pendamaian. Amin, saudaraku. Amin. Sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 9. Bangsa yang terpilih, imamat rajani, kemudian bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah. Tugas mereka untuk memberitakan salib, membawa dan memberitakan salib dimanapun kita diutus. Itulah orang-orang yang dipilih, memberitakan, membawa berita pendamaian. Berita salib itu berita pendamaian. Amin, saudaraku. Amin. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kalau sudah dipercayakan untuk membawa berita pendamaian, itu menuju orang-orang yang dipilih, puji Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai di situ, harus sampai dengan setia. Setia dalam susunan tabernakel menunjuk daerah ruangan maha suci, kesempurnaan, sama dengan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin, saudaraku. Amin. Berada dalam pesta nikah anak domba, kerap berada dalam perjamuan malam kawin anak domba sebagai sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini. Sasaran akhir untuk sampai kepada akhir perjalanan dibutuhkan kesetiaan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami. Jadi saudaraku, yang dituntut dari seorang hamba adalah kesetiaannya.
puji Tuhan, adalah kesetiaannya. Tidak berhenti hanya sebatas dipilih, tidak berhenti hanya sebatas membawa berita pendamaian, tapi yang dituntut dari seorang hamba adalah setia. Kita ini semua adalah gereja Tuhan, ini adalah istri, harus setia. Harus setia. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian taat menunjukkan dua hal. B atau dua, dengar-dengaran. Dengar-dengaran. Puji Tuhan. Kita lihat dulu soal dengar-dengaran ini dalam Injil Matius 42. Injil Matius 26 ayat 42. Baca. Ayat 39, ayat 42, dan ayat 44. Tetapi cukup baca ayat 42 saja. 39, 42, 44. Demikian firman Tuhan. Di Taman Getsemani, Ya. lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Iya. Katanya, "Ya Bapakku, Iya. jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, Iya. kecuali apabila aku meminumnya, Iya. jadilah kehendak-Mu." Iya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, ya Bapakku menunjukkan bahwa artinya Yesus anak Allah dengar-dengaran kepada Bapa. Amin, saudaraku. Amin. Di dalam hal melakukan kehendak Allah Bapa. Bapa. Itu taat. Jadi taat itu menunjukkan yang kedua, dengar-dengaran. Ya Bapakku, artinya Yesus anak Allah dengar-dengaran kepada Bapa. Dengar-dengaran kepada kehendak Allah Bapa. Dia taat berarti dengar-dengaran kepada kehendak Allah Bapa. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yohanes 10. Yohanes 10. Saudaraku, sebelum kita membaca Yohanes 10, saudaraku, Tuhan merindukan supaya kita semua menjadi hamba yang dengar-dengaran. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Daud adalah contoh hamba yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Sedangkan Saul adalah contoh hamba yang tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tuhan tidak menuntut korban dan persembahan. Yang Tuhan tuntut dari seorang hamba juga dengar-dengaran. Amin, saudaraku. Amin. Untuk apa kita melakukan banyak pekerjaan tapi tidak dengar-dengaran kepada Tuhan? Itu sama dengan orang yang melayani sesuai kehendak sendiri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yohanes 10 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Baca. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Terus, Demikian firman Tuhan, Ya. gembala yang baik. ya, Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, ya, dan ia memanggil domba-dombanya Ya. masing-masing menurut namanya, ya. dan menuntunnya keluar. Terus, Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ya. ia berjalan di depan mereka, Terus, dan domba-domba itu mengikuti dia Iya. karena mereka mengenal suaranya. puji Tuhan. Dengar-dengaran itu adalah tabiat domba. Dengar-dengaran itu adalah tabiat domba untuk mengikuti geraknya firman pengajaran sampai akhirnya terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi untuk supaya terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, bangsa kafir dan Israel menyatu, maka yang dibutuhkan adalah roh dengar-dengaran. Dengan memiliki roh dengar-dengaran, maka kita sebagai domba-domba bisa mengikuti geraknya firman pengajaran mempelai yang sudah menggembalakan kita sampai kepada kesempurnaan. Mengikuti geraknya firman pengajaran mempelai yang akan menggembalakan kita sampai kepada kesempurnaan. Lihat ayat yang ke-16. Puji Tuhan. 14 dan 16. Baca. Akulah gembala yang baik, Ya. dan aku mengenal domba-dombaku, Ya. dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Nah,
yang bukan dari kandang inti. Jelas itu menunjuk kepada bangsa kafir. Terus Domba-domba itu harus kutuntun juga, iya, dan mereka akan mendengarkan suaraku, iya, dengar-dengaran terus. dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi saudaraku, roh dengar-dengaran ini akan membawa kita sampai kepada kesatuan tubuh Kristus yang sempurna menjadi tubuh mempelai. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, seorang hamba Tuhan harus memiliki roh dengar-dengaran untuk selanjutnya mengikuti geraknya firman pengajaran mempelai yang menggembalakan kehidupan kita semua sampai dibawa kepada kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, Israel dan kafir bersatu. Jadi kesatuan itu dimulai dari roh dengar-dengaran di tengah-tengah ibadah pelayanan dalam penggembalaan ini, supaya kita menjadi satu dengan penggembalaan yang lain, dari menyatu dengan antar penggembalaan. Penggembalaan ini menyatu dengan penggembalaan yang lain, sampai kepada penggembalaan antar denominasi gereja, sampai nanti puncaknya kafir dan Israel bersatu. Dimulai dari roh dengar-dengaran. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Dan teladan dari teladan itu sudah dibuktikan oleh Yesus. Teladan dengar-dengaran itu telah dibuktikan Yesus sebagai anak. Itu bisa dibaca nanti di rumah masing-masing dalam Injil Yohanes 17. Puji Tuhan. Ia dengar-dengaran kepada Bapa supaya kita menjadi satu, sempurna, dan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudara, jangan kita hanya mendengar firman Tuhan, tetapi firman ini terabaikan begitu saja. Karena betul-betul sebagai seorang istri itu menunjuk gereja Tuhan harus taat kepada suami, sebab dialah kepala, dialah penyelamat tubuh. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Taat menunjukkan kesetiaan. Taat, kesetiaan hamba. Taat menunjukkan yang kedua, roh dengar-dengaran yang dimiliki seorang hamba. Puji Tuhan. Saya berharap kita semua memiliki roh dengar-dengaran. Amin. Supaya apa yang menjadi cita-cita Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi kerinduan dari Allah, supaya terwujud, yaitu terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Jangan kita egois. Berarti mau tidak mau kita harus memiliki roh dengar-dengaran. Supaya kita layak supaya layak ibadah dan pelayanan kita layak dan berkenan kepada Tuhan. Jangan membantah, jangan bersungut-sungut. Berarti tulus di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Korintus 11 ayat 5 sampai 6. 1 Korintus 11 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Baca. Ya. Hiasan kepala wanita. Boleh baca ayat 3 dulu supaya kita tahu tatanan siapa nanti yang menjadi kepala. Terus. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari laki-laki ialah Kristus. Terus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Iya. Kemudian kepala dari perempuan ialah laki-laki. Terus. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Puji Tuhan. Jadi kita harus mengetahui tatanan ini. Jangan diputar balik. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jangan sampai kita tidak menempatkan Kristus sebagai kepala. Tapi tatanan ini harus benar-benar nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam hidup ibadah dan pelayanan, dalam nikah dan rumah tangga kita masing-masing. Puji Tuhan. Ayat 5 sampai 6.
Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat Ya, dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. menghina kepalanya terus. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Ya, terus. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, Ya, tidak tunduk terus. maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Ya, Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, terus. maka haruslah ia menudungi kepalanya. Jadi saudaraku, tiap-tiap perempuan yang berdoa atau yang bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya. Berdoa dan bernubuat tapi tidak tunduk kepada Kristus sebagai kepala, itu menghina Kristus. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi baik dalam hal berdoa, artinya menaikkan permohonan, syafaat dan syukur dan syafaat, harus ditandai dengan ketundukan. Demikian juga di dalam hal bernubuat atau di dalam hal menyampaikan firman Tuhan, harus ditandai dengan ketundukan. Amin saudaraku. Amin. Kalau tidak, sama dengan menghina kepala. Kristus adalah kepala. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Sebab itu, maka gereja Tuhan harus menudungi kepalanya. Rambut panjang atau menudungi kepalanya, itu tanda ketundukan. Jadi kalau kita melayani harus tunduk kepada Kristus sebagai kepala. Jangan kita melayani tapi menuruti keinginan hati sendiri. Jangan kita melayani mengambil jalannya sendiri. Sama dengan menghina Kristus kepala. Banyak orang Kristen salah mengerti. Dia mengira dengan banyak berkorban, tapi tidak dengar-dengaran, tidak setia, tidak tunduk. Dia berpikir bahwa pengorbanan yang banyak itu berkenan. Tidak. Sebanyak apapun pengorbanan, kalau tidak tunduk, tidak setia, tidak dengar-dengaran, sama artinya menghina kepala. Jadi apapun yang kita kerjakan, itu penghinaan kepada Tuhan. Tidak tunduk, tidak dengar-dengaran, tidak setia, tidak taat setia dengar-dengaran. Apapun yang kita kerjakan, pekerjaan yang kita kerjakan, itu penghinaan. Melecehkan Tuhan. Puji Tuhan, melecehkan Tuhan. Bukan korban yang banyak itu yang Tuhan tuntut. Yang Tuhan tuntut taat, setia, dengar-dengaran. Amin saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 13-14. Pertimbangkanlah sendiri. Jangan kita nanti karena dididik lalu kita nangis memberontak. Ada beberapa seperti itu. Bijaksana, dewasa. Semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin bijaksana. Tidak bisa kita dewasa dan bijaksana menurut ukuran Tuhan dengan kemampuan kita, dengan pengetahuan kita, dengan gelar yang kita punya, kedudukan, jabatan, ijazah yang tinggi. Tidak bisa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 13-14. Pertimbangkanlah sendiri. Patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Iya, pertimbangkanlah sendiri. Patutkah gereja Tuhan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Berdoa tapi tidak tunduk. Mohon kemurahan tapi tidak tunduk. Mungkin tidak itu? Ini persamaannya. Mohon kemurahan tapi tidak tunduk. Mungkin tidak itu? Perhatikan dulu sungguh-sungguh. Mungkin tidak itu? Menginginkan sesuatu dari Tuhan tapi tidak tunduk kepada Tuhan. Mungkin enggak? Saya kira tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ji Tuhan. Haleluya. Ayat 14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu Ya. bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Sebaliknya alam sendiri menyatakan bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut
panjang. Artinya ketundukan itu jangan diputar balik. Yang tunduk adalah gereja Tuhan, bukan Kristus yang tunduk kepada gereja Tuhan. Jadi jangan diputar balik. Ini hukum alam loh, saudara. Ini hukum alam. Belum hukum, kita tidak usah berbicara secara rohani. Hukum alam saja. Yang tunduk Tuhan apa gereja? Itu sebabnya tadi di muka tadi saya dahulukan soal emansipasi dan soal hak ajasi tadi. Tidak salah emansipasi, tidak salah hak ajasi, tetapi yang saya mau pertanyakan, sudah sejauh mana kita mengikuti Tuhan? Kok untuk satu pribadi manusia kita rela mati, rela berkorban, rela habis tenaga, pikiran, waktu, tersita semua hanya untuk satu manusia, tapi untuk korban Kristus kita abaikan. Itu loh yang saya maksud. Hukum alam saja mengatakan gereja harus tunduk kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu hukum alam. Tidak perlu kita sampai ngejelimet mengerti firman Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Ayat 15. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan Gereja Tuhan terus. jika ia berambut panjang. Kalau kita tunduk di tengah ibadah dan pelayanan, kalau gereja Tuhan tunduk di tengah ibadah pelayan, itu merupakan suatu penghormatan. Terus, Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. rambut panjang diberikan kepada perempuan menjadi penudung, menjadi pelindung, menjadi naungan. Kristus kepala, dialah yang menaungi kita semua. Amin, saudaraku. Amin. Ketundukan itu menunjukkan bahwa kita berada dalam naungan Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja, mempelai pria surga. Kalau kita tidak tunduk, berarti tidak berada dalam naungan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir, Efesus 5 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, Iya. demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Iya. Jadi ketundukan seorang istri kepada suami sama seperti ketundukan sidang jemaat kepada Kristus, tunduk dalam segala sesuatu. Istilah lain tanpa syarat. Amin, saudaraku. Amin. Di atas tadi saya sudah singgung. Puji Tuhan, tanpa syarat. Puji Tuhan, jangan kita tunduk, jangan sampai istri tunduk karena suaminya harus ganteng, gagah, hebat, punya kedudukan, jabatan, punya gelar doktor, profesor, punya pekerjaan yang baik. Kalau nganggur tidak perlu tunduk. Kalau tidak punya uang tidak perlu tunduk. Itu salah. Harus tunduk dalam segala sesuatu. Istilah dalam segala sesuatu tanpa syarat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.